Mari kita satu hati di dalam doa untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun di rumah kita masing-masing, mari kita bersehati. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon petunjuk-petunjuk Tuhan, kekuatan dari kasih karunia-Mu lewat firman-Mu dinyatakan pada pagi hari ini. Mohon hikmat, pewahyuan yang menyingkapkan rahasia-rahasia hidup dan ilahi dalam hidup kami dilimpahkan. Berkati di rumah kami masing-masing dengan lawatan Roh Kudus. Juga saat ini saya yang menyampaikan, kami mohon Tuhan taruhkan firman yang hidup dari mulut bibir saya yang terbatas ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup pengus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan mari Roh Kudus pimpin waktu ini sepenuh-penuhnya. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. 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 Puji Tuhan. Siap untuk firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Baik, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur sampai saat ini kita ada dalam lindungan Tuhan. Dan saya terus berdoa untuk semua kita berada dalam pelindungan Tuhan di musim COVID-19 yang sedang mengancam seluruh dunia ini. Dan pagi hari ini kita juga naikkan syukur kepada Tuhan karena Pak Bari sudah ada di rumah dan keadaannya makin hari makin baik. Dan kita mengucap syukur juga untuk Pak Palal dan untuk Mbah Om juga yang terus kita doakan. Kiranya saudara-saudara kita ini diberikan pemulihan yang semakin nyata dalam pergumulan sakit mereka. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang semua sedang sulit ini, kita semakin mengandalkan Tuhan. Taruh semua harapan kita di dalam Dia. Sebab hanya Dia dan kepada Dia kita berharap. Semuanya akan goncang, hanya tinggal satu tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Nah, puji Tuhan. Saat ini kita masih pada suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau hari Jumat yang lalu kita Jumat Agung, kemudian hari Minggu, pada hari Minggu Paskah kita memperingati, mengenang dan merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, selama 40 hari berturut-turut Dia menunjukkan dirinya kepada para murid, membuktikan dan memberitahu kepada mereka bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Nah, pagi hari ini firman Tuhan akan kita ikat dengan satu tema, Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit, sebab itu ada hari esok. Amin. Amin. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Seperti kebiasaan di gereja Ortodoks Rusia ketika memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, setelah mereka melakukan ibadah dan selesai ibadah mereka mengepalkan tangan mereka dan memekikkan dengan 3 kali pekikan, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan kita juga merasakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan. Terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saya secara pribadi kadang jengkel dengan kebebalan dunia ini. Di satu sisi mereka galau tentang apakah benar Isa Al-Masih itu mati disalibkan, lalu kemudian mereka memberikan cemoohan kalau memang Dia itu Tuhan, kalau memang Dia Mesias, Dia itu Allah, kenapa ketika disalibkan Dia tidak turun dari salib. Cemoohan semacam itu sebenarnya cemoohan yang kuno. Sebab sejak peristiwa dari penyalipan, di momen penyalipan itu sendiri, orang-orang Farisi dan Yahudi juga sudah melontarkan cemoohan yang sama. Dan itu merupakan cemoohan yang terus berulang-ulang sampai sekarang. Pada satu sisi, ketika mereka mengatakan semacam itu, berarti mereka mengakui penyalipan Tuhan Yesus. Namun ketika kemudian hari kebangkitan Tuhan Yesus,
Mereka sama sekali tidak mau menerima fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tidak masalah, itu masalah mereka, bukan masalah kita. Namun terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus, juga ada masalah yang terjadi di antara para murid. Rupa-rupanya, para murid juga belum mengerti tentang misi, tujuan utama kenapa dia datang dalam rupa manusia, yang sejatinya tujuannya adalah untuk melakukan penebusan dosa dengan kedatangannya dalam daging, dengan penyalipannya di Kalvari, kemudian kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semuanya sudah berulang-ulang. Sudah berulang-ulang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Tapi di momen kebangkitan pun mereka tetap belum mengerti. Apa sebabnya? Mengapa mereka kemudian larut dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dalam ketakutan yang begitu mencekam yang mereka rasakan? Mengapa seperti itu? Kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 memberitahu kita dengan jelas. Saya akan baca di ayat 9 dari kitab Yohanes pasal yang ke-20. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini persoalan yang ada dalam diri setiap murid-murid pada waktu itu, khususnya ke-11 murid karena Yudas sudah berkhianat. Mereka sampai hari kebangkitan belum mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Tuhan Yesus, bahwa dia harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini persoalannya yang terjadi di antara para murid-murid, dan akarnya adalah karena mereka tidak mengerti. Ketidakmengertian terhadap firman, ketidakmengertian tentang hakikat keberadaan Allah itu akan selalu membuat kita salah paham dengan kehidupan ini, membuat kita salah paham menafsirkan pengalaman-pengalaman, membuat kita salah mengerti tentang apa yang terjadi yang menimpa dalam kehidupan saya dan saudara. Akarnya sama dengan para murid, yaitu kita tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan melalui kitab suci. Kita tidak mengerti tentang firman-Nya. Baik, mari kita akan masuk lebih maju lagi tentang Tuhan Yesus bangkit. Apa berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus? Ada dua perkara penting yang akan kita terima pada pagi hari ini. Yang pertama, berkat kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan mengangkat kelemahan. Tuhan mengangkat apa yang lemah di tangan Tuhan menjadi kekuatan dan kemuliaan bagi Dia. Mari kita akan lihat. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Silakan saudara-saudara semua bisa membuka Alkitabnya dan mari kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Perikopnya mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil
dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang pertama, kita akan belajar dari apa yang Tuhan lakukan dalam diri Maria Magdalena, yaitu Tuhan mengangkat kelemahan untuk kemuliaannya. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pada awalnya dia kerasukan 7 roh jahat. Hingga suatu hari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membebaskan dia dari belenggu kerasukan 7 roh jahat itu. Dan kemudian dia mengalami pemulihan. Setelah itu sejak saat dia bertemu dengan Tuhan dan mengalami kelepasan, dia mengiring Tuhan Yesus. Dan tidak pernah sekalipun dia undur dari Tuhan Yesus. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus disesah, sampai Tuhan Yesus memikul salib, sampai Tuhan Yesus naik ke Golgota dan digantung di kayu salib, Maria Magdalena tidak pernah undur. Berbeda dengan murid-murid yang lain. Satu contoh seperti Petrus, yang pada awalnya dengan pongah dia mau berkata bahwa kalau Yesus masuk ke penjara, dia akan terlebih dahulu masuk ke penjara. Tapi pada kenyataannya kemudian dia menyangkal gurunya, dan tidak ada murid kecuali Yohanes yang pada waktu itu yang tetap tinggal bersama dengan Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan yang lain. Sementara semua murid yang lain kabur kocar-kacir kemana-mana. Dan Maria Magdalena ini juga pada awal kebangkitan, dialah satu-satunya orang yang pertama kali kemudian datang ke kubur untuk menengok Yesus atau mayat Yesus yang ada di kubur. Dan apa yang terjadi? Dia dapati di sana Yesus sudah tidak ada lagi di kubur, bahkan kain kafan dan kain peluh yang dipakai untuk membungkus Yesus pada waktu itu sudah tergulung dengan rapi dan sudah tidak ada Yesus di dalam kubur. Yang ada 2 malaikat yang kemudian memberitahu kepada Maria, dan pada akhirnya kemudian Maria keluar dari taman dan di situ dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yang menarik adalah di sini adalah apa? Bahwa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus disampaikan oleh seorang perempuan. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus, beritanya disampaikan oleh seorang perempuan. Padahal yang namanya perempuan dalam budaya waktu itu dan di budaya patriark pada umumnya yang mengagungkan kebapaan, perempuan selalu dinilai rendah. Bahkan kesaksian seorang perempuan sama sekali tidak diperhitungkan di budaya-budaya semacam itu. Dan kebangkitan Tuhan Yesus disampaikan oleh seorang perempuan. Ini adalah terobosan yang luar biasa. Ini adalah penjungkir balikan yang dilakukan Allah kepada budaya dunia ini. Sementara dunia mengagungkan kebapaan, Tuhan memakai Maria yang adalah seorang perempuan, bahkan seorang perempuan yang berlatar belakang dulunya orang yang kerasukan setan, Tuhan pakai untuk mewartakan kebangkitannya pertama kali. Fakta ini justru menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar merupakan fakta sejarah yang valid dan bukan dongeng atau kebohongan. Sebab apa? Sebab yang memberitakan adalah seorang perempuan
yang dalam budayanya kesaksiannya tidak diperhitungkan. Maka kalau ada seorang perempuan seperti Maria Magdalena ini memberitakan sesuatu, itu berarti berita yang dia sampaikan benar-benar berita yang nyata terjadi karena tidak ada kepentingan di dalam dirinya. Tidak ada kepentingan untuk apa dia berbohong. Tidak ada kepentingan untuk membesar-besarkan atau mengeksploitasi sebuah peristiwa. Sebab mau apapun dia tidak akan dipercaya. Justru dengan perempuan yang mengatakan tentang kebangkitan Yesus, atau yang memberitakan, yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus yang pertama, ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang benar-benar terjadi. Artinya apa dari semuanya ini? Perempuan yang dianggap remeh, perempuan yang dianggap sepele, perempuan yang tidak diperhitungkan oleh budayanya, diperhitungkan oleh masyarakatnya, diangkat oleh Tuhan. Justru Tuhan melalui seorang perempuan membuktikan untuk pertama kalinya peristiwa akbar, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati. Disinilah poin yang sangat penting untuk saya dan saudara, pesan yang kuat dalam kehidupan setiap saya dan saudara, bahwa Tuhan mengangkat yang lemah untuk kemuliaannya. Tuhan mengangkat apa yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, apa yang tidak diperhitungkan oleh tetangga kanan kiri, apa yang tidak diperhitungkan oleh budaya manusia, diangkat oleh Tuhan dan dimuliakan. Bahkan dipakai Tuhan untuk mewartakan satu berita yang agung, yaitu berita kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ini kabar yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa kelemahan, kekurangan, ketakberdayaan di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang begitu dahsyat sekali. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, jangan kita meratapi, jangan kita menyesali keberadaan kita yang mungkin penuh dengan kekurangan. Bukan penuh, mungkin banyak kekurangan. Karena ketika walaupun banyak kekurangan, kita datang kepada Tuhan dan kita bawa semua yang kurang ini kepada Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kurang itu. Tuhan yang akan mengangkat dan memuliakan apa yang hina dan lemah itu. Di tangan Tuhan akan menjadi peristiwa yang dahsyat. Luar biasa. Jadi ini berkat yang pertama. Tuhan mengangkat kelemahan menjadi kemuliaan. Ada satu peristiwa yang ditulis di kitab Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, saya akan bacakan sebagai contoh bahwa Tuhan mengangkat kemuliaan. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Satu kali dalam pelayanannya, ketika dalam keadaan manusia, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir. Saya memberitahu bagi kita semua bahwa pada zaman itu, seorang yang buta sejak lahir dipahami oleh masyarakat dan budaya sebagai kutukan. Jadi kalau ada bayi yang buta ketika dia lahir, berarti orang langsung akan melihat, wah ini orang terkutuk, ini keluarga terkutuk, ini orang tuanya terkutuk. Makanya ketika rombongan Tuhan Yesus dan murid-murid itu bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, maka sontak salah satu murid bertanya,
Atau murid-murid bertanya, "Rabi, guru, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau orang ini?" Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan orang ini, juga bukan orang tuanya. Tapi apa? Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow, luar biasa. Ada begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang firman dan tentang Tuhan, meratapi keadaan hidupnya, mengutuki kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Bahkan dia sering tidak memperhitungkan dirinya. Dirinya tidak diperhitungkan oleh dirinya sendiri. Karena merasa banyak yang kurang dalam diri saya. Tapi perhatikan, kekurangan-kekurangan yang ada itu, Tuhan Yesus menjawab. Alasannya apa? Alasannya supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita berpikir atau bertanya-tanya ketika kita sakit, ketika kita berada di dalam suatu kelemahan. Dan baik kalau kita kemudian mencoba untuk mengevaluasi apa yang menjadi penyebab semua ini. Kenapa saya bisa sakit? Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya bisa mengalami sesuatu yang sepertinya, seperti kesialan? Lalu kita mencoba untuk mengoreksi, coba kita teliti dari ujung sampai ujung. Dan rupa-rupanya pada kenyataannya mungkin kita memang tidak melakukan suatu kesalahan atau dosa. Itu artinya karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa. Sekali lagi, Tuhan mengangkat apa yang lemah di mata manusia, apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, apa yang tidak diperhitungkan oleh budaya, apa yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka berbahagialah perempuan-perempuan yang percaya Yesus. Berbahagialah perempuan-perempuan yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Karena derajat perempuan-perempuan sangat diakui dan sangat dihargai oleh Tuhan. Bahkan sampai nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada catatannya, tidak ada ceritanya bahwa laki-laki nanti di surga akan mendapatkan bidadari-bidadari, lalu perempuan-perempuan akan gigi jari. Tidak ada ceritanya di dalam iman kita. Perempuan dimuliakan. Kita melihat di sepanjang sejarah Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Lalu di Perjanjian Lama kita mendapati Rut, yang dikatakan dia seorang perempuan kafir, tetapi melalui Rut lahir Isai, dari Isai lahir Daud. Lalu kita melihat dari kitab Yosua, ada seorang pelacur di kota Yeriko, namanya Rahab. Dia berserah kepada Allah Israel, maka hidupnya dimuliakan oleh Tuhan. Dan melalui rahim seorang perempuan yang namanya Maria, juru selamat datang ke dalam dunia. Berbahagialah saudara dan saudara yang perempuan, yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Saudara tidak lagi dianggap tidak penting. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di hadapan Tuhan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sebab tidak ada perempuan kalau tidak ada laki-laki, dan tidak ada laki-laki yang tidak dari perempuan. Kecuali Adam. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama terima berkat ini. Apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang tidak diperhitungkan, serahkan kepada Tuhan. Seperti Maria Magdalena, dia berserah penuh kepada Tuhan, dan melalui dia dakwah atau berita tentang kebangkitan diberitakan untuk pertama kali. Ada satu contoh lagi, bagaimana Allah mengangkat kelemahan menjadi kemuliaan. Saudara mungkin sudah hampir semua tahu dengan seorang yang dari Australia yang namanya Nick Vujicic.
Nick Vujicic, dia lahir dengan tubuh yang tidak pada umumnya. Dia punya tangan yang tidak sempurna, ya maksudnya tidak pada umumnya tangan, dan dia punya kaki yang tidak pada umumnya kaki. Bahasa kasarnya, dia lahir cacat. Dan kalau melihat kondisi keberadaan tubuh dari Nick Vujicic, maka hampir tidak mungkin orang dengan tubuh semacam ini bisa melakukan banyak hal atau bisa hidup dengan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Melalui kehidupan Nick Vujicic, kita melihat betapa Allah itu adalah Allah semesta alam. Allah yang sanggup mengubah keadaan yang kurang baik menjadi sangat baik. Dan kita tahu semua, Nick Vujicic bukan hanya melanjutkan hidup, tetapi dia benar-benar memiliki kehidupan yang berdampak bagi dunia. Bagi banyak orang di seluruh belahan dunia mengalami sentuhan yang luar biasa dari kesaksian yang dialami, dari ceramah-ceramah yang ia sampaikan, dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Banyak orang termotivasi, banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan. Dari siapa? Dari seorang yang lahir dengan tubuh yang tidak pada umumnya. Saya pernah bertanya pada seorang hamba Tuhan bahwa untuk kasus Nick Vujicic ini bagaimana? Bukankah manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah? Lalu bagaimana dengan kasus Nick? Dengan tubuh yang seperti itu? Hamba Tuhan ini menjawab, karena itu terjadi untuk kemuliaan Allah. Dan kita semua sudah mengakui betapa kemuliaan Tuhan luar biasa terjadi dalam kehidupan Nick Vujicic. Oleh sebab itu, mari berhenti meratapi diri. Berhenti menyesali diri sendiri dengan kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Sebab pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya punya seorang dosen yang mungkin bisa saja dia protes dengan hidupnya pada awalnya, bisa saja. Karena banyak orang, banyak anak-anak yang lahir di keluarga yang tidak mampu, itu membanding-bandingkan dengan anak yang lahir di keluarga yang mampu. Dan kadang-kadang anak-anak ini, apalagi di tahap-tahap masa-masa remaja, masa pancaroba, pencarian identitas, dia kadang-kadang menyangkali keberadaan orang tuanya. Saya punya seorang dosen yang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Di usia yang masih kecil, bapaknya sudah dipanggil Tuhan, dan ibunya harus bekerja, membanting tulang untuk membesarkan anak-anaknya. Ibunya bekerja sebagai buruh tukang cuci, tapi dia orang yang percaya sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi, dia diberi anak dengan otak yang cerdas. Dan apa yang terjadi? Sekarang anak dari ibu buruh cuci ini menjadi seorang rektor di salah satu sekolah tinggi teologi di Jawa Barat, di Cipanas. Sekaligus menjadi gembala di satu gereja yang besar di Jakarta. Ketika dia kuliah di Jerman, di Heidelberg University, dia lulus dengan predikat summa cum laude. Luar biasa. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Walaupun dia lahir dari keluarga yang tidak mampu, walaupun pada tahap awalnya begitu banyak kesulitan yang harus dialaminya, tapi pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dan hari ini
Tidak ada kata lain kecuali hanya memuliakan Tuhan dari apa yang telah dialaminya. Oleh sebab itu sekali lagi dan sekali lagi, bahwa berkat kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan mengangkat yang lemah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang ke-22 dikatakan begini. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Perhatikan, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Banyak orang tidak suka dengan apa yang kecil. Ya, kalau kita jujur, kita nggak mau yang kecil-kecil. Kita maunya langsung besar. Tapi perhatikan, siapa yang setia dengan perkara yang kecil akan dipercaya hal-hal yang besar. Di sini Alkitab mengatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah, perhatikan, paling lemah, bukan hanya lemah, tapi paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Berhenti meratapi diri. Berhenti menyepelekan keadaan kita. Berhenti tidak menghargai keberadaan kita. Berhenti tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita, walaupun kecil maupun lemah. Sebab ketika kita bawa itu di hadapan Tuhan, akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-20. Apa berkat kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Yang kedua, lihat ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang terjadi setelah peristiwa penyaliban? Semuanya berada di dalam suasana duka yang mendalam. Mereka dirundung kesedihan yang teramat sangat. Harapan mereka pupus. Apa yang selama ini mereka harapkan, mereka berharap nanti ketika Mesias menyatakan diri, memimpin bangsa Israel untuk memberontak bangsa penjajah yaitu Romawi,